Terima kasih. Materi selanjutnya berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Hendra Kadarusman SPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana pada hari ini kita bisa mengadakan MPLS dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, sampai kita sebagai umatnya. Yang kami hormati rekan-rekan guru SMK Negeri 4 Banjar yang ada di sini, yang sama-sama sedang mengadakan MPLS. Para siswa baru yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pertama Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang sudah diterima di SMK Negeri 4 Banjar sebagai siswa baru di kelas 10. Mudah-mudahan kalian bisa belajar di sekolah ini dengan baik, menjadi siswa yang baik dan berprestasi, dan semoga nanti kalian bisa sukses ya, lulus dari sini dengan predikat yang baik dan akhirnya kalian bisa mendapatkan pekerjaan sesuai yang diinginkan. Karena siswa SMK itu difokuskannya pada bekerja. Jadi kalian nanti di sini belajar dan berlatih selama 3 tahun sehingga menjadi siswa-siswi yang terampil, yang cerdas, terampil, dan bisa memasuki dunia kerja, dunia usaha, dunia kerja, dunia industri yang ada di negara kita. Sebelum menginjak materi MPLS, alangkah baiknya Bapak akan memperkenalkan diri dulu ya. My name is Hendra Kadarusman. I live in Banjar and I teach English here. Nama saya Hendra Kadarusman. Saya mengajar bahasa Inggris dan juga mendapat tugas tambahan sebagai pembina pramuka. Pada pagi hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan materi MPLS tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Para siswa sekalian, bahwa kita ini hidup di sebuah bangsa, di sebuah negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebagai warga negara yang baik, maka kita itu adalah harus patuh, taat kepada aturan-aturan yang sudah ada di negara kita ini, ya. Maka itulah yang namanya kesadaran, ya, bahwa kita itu sadar sebagai bangsa, sebagai warga negara, maka patuhilah aturan yang sudah digariskan oleh negara kita. Baik itu undang-undang maupun peraturan yang lainnya. Termasuk kalian sekolah di SMK 4 Banjar ini ada tata krama, ada tata tertib yang harus kalian patuhi, ya. Saya yakin ketika kalian masuk ke sini daftar
kemudian dinyatakan diterima, pasti sudah tahu tata tertib SMK Negeri 4 Banjar. Kalaupun kalian belum tahu, silakan cari tahu ya. Sekarang ini gampang ya. Di zaman era teknologi modern ya, di mana informasi itu sudah ada dalam genggaman ya. Semua pasti sudah punya HP ya. Dari situ kita bisa berinteraksi, mencari informasi. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya tentang SMK Negeri 4 Banjar. Baik itu gurunya ya, baik itu fasilitasnya, itu kalian harus tahu ya. Jadi dengan adanya masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kalian dituntut untuk mengetahui keadaan sekolah kita, sehingga apabila kalian ada keperluan, sudah tahu harus kemana gitu ya. Kalian harus tahu ruang guru, harus tahu ruang TU, ruang Wakasek, ruang Bapak Kepala Sekolah, dan seterusnya. Karena pasti kalian akan berhubungan baik dengan guru, TU, Bapak Kepala, Bapak Wakil Kepala, dan sebagainya. Oleh karena itu penting sekali mengenal lingkungan sekolah. Nah, sekarang ini dilaksanakannya secara daring. Mungkin agak kesulitan, tapi masih banyak jalan. Kalian bisa datang ya kapan-kapan melihat sekolah kita ya, baik pagi, siang maupun sore. Datanglah ke sekolah untuk melihat sekolah kita ya. Saya yakin kalian sudah tahu lokasinya karena sudah pernah datang ketika kalian mendaftar ke sini ya. Nah, jadi jangan datang itu waktu mendaftar dan waktu pengumuman diterima dan tidaknya saja, tapi sekali-sekali datang ke sekolah ya. Termasuk nanti juga kalau pembelajaran sudah dimulai, itu kan secara daring, mungkin ada kesulitan, kalian bisa menghubungi guru yang bersangkutan ya. Nanti misalnya kalian bertemu dengan guru yang bersangkutan untuk bertanya langsung, itu silakan. Tentunya harus dihubungi dulu ya. Kapan bisa bertemu, jam berapa. Nah, itu ya. Sekarang kan teknologi sudah modern. Itu sangat mudah. Nah, kembali kepada materi Bapak, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara yang baik, kalian harus mematuhi aturan yang ada. Nah, kenapa begitu? Hari ini dilakukan supaya hidup kita itu tertib, ya, dengan adanya aturan supaya hidup itu tertib. Negara sudah membuat aturan. Kita sebagai warga negara harus taat patuh pada aturan tersebut supaya hidup itu tertib ya, aman kalau semua patuh pada aturan. Nah, itulah kesadaran berbangsa dan bernegara dimulai sejak kalian masih remaja ya. Tanamkanlah kesadaran berbangsa dan bernegara bahwa kalian itu hidup di sebuah negara yang mempunyai aturan. Biasakan untuk mematuhi aturan. Aturan dibuat untuk dipatuhi.
Di sekolah sudah ada aturan, itu juga harus kalian baca tata tertibnya, kalian pahami dan laksanakan. Disesuaikan dengan pola belajar sekarang ini, ya, di masa pandemi COVID-19 ini. Tetap kali itu sekolah, cuma tidak tatap muka guru dengan siswa secara langsung, tapi melalui daring, ya. Nah, mudah-mudahan kualitas pendidikannya akan terjaga, ya, walaupun tidak secara langsung, tapi kita berharap kualitasnya tetap terjaga. Kalian harus cerdas dan harus terampil, ya, harus bisa melaksanakan tugas kalian sebagai siswa, ya, dengan baik, dan harus penuh dengan semangat bahwa kalian itu ingin belajar dan berlatih untuk nanti masa depan kalian, ya. Kami guru-guru senantiasa membantu bagi kalian yang ingin sukses, yang ingin masa depannya baik. Kami sebagai pendidik di sini berusaha membantu kalian, ya. Tinggal kalian belajarlah dengan semangat, ya, supaya sukses. Nah, kalau sudah sadar adanya berbangsa dan bernegara, maka akan timbul bela negara, bahwa kita itu harus menjaga negara kita dari hal-hal yang sekiranya bakal merugikan bangsa dan negara kita. Kita sebagai warga negara harus menanamkan rasa atau semangat bela negara, ya. Bela negara bagi kalian yang masih remaja, diantaranya dengan menjalankan aturan yang ada itu sudah bela negara, ya, yang bisa kalian lakukan. Yang gampang-gampang saja, ya, hidup tertib baik di masyarakat maupun di keluarga atau di mana saja, hidup tertib, kemudian mematuhi aturan, itu sudah termasuk bela negara yang bisa kita laksanakan. Jadi tidak muluk-muluk, ya. Bela negara yang bisa kita laksanakan itu diantaranya seperti itu. Tentu akan berbeda dengan TNI misalnya, ya, dengan tentara. Bela negaranya kalau itu kan sudah jelas tugas dan fungsinya. Nah, bagi kalian sebagai siswa, ya, dengan belajar yang baik saja, berlatih yang tekun, menjadi siswa yang cerdas dan terampil, itu sudah bela negara. Karena siswa yang cerdas, yang terampil, itu bisa mandiri nantinya, ya. Bisa mandiri sehingga tidak menjadi beban bagi yang lain, ya. Kalau kita pintar, insya Allah, dan juga punya keterampilan, ya, insya Allah kita bisa hidup mandiri, ya, bisa menghasilkan, ya, tidak menjadi beban, baik beban keluarga, beban orang tua, maupun beban bagi pemerintah. Kalau saja semua sudah punya keterampilan, ya, sesuai dengan jurusan masing-masing, maka begitu lulus dari sekolah ini tidak susah lagi, karena kita sudah terampil, sudah ahli, ya.
sudah dibekali selama di sekolah sini, sudah dilatih oleh guru-guru, ya, guru-guru produktif. Tinggal nanti melaksanakan atau tinggal kita mengaplikasikan di dunia kerja, dunia industri sesuai dengan jurusan yang kalian ampu. Nah, itu contoh bela negara yang bisa kalian laksanakan, ya. Jadi bisa mandiri karena kita sudah dibekali dengan serangkaian pengetahuan juga keterampilan, sehingga tidak menjadi beban, tapi hidup mandiri. Kemudian nilai-nilai bela negara, di antaranya cinta tanah air. Jelas sekali bagi kita, ya, bahwa cinta tanah air itu adalah bentuk pengamalan Pancasila, ya. Kita atau bangsa Indonesia sejak 8 Agustus tahun 1945, the founding father kita, para pendiri bangsa kita sudah sepakat bahwa dasar negara kita adalah Pancasila, ya. Nah, cinta tanah air merupakan bentuk pengamalan Pancasila. Makanya nilai-nilai bela negara itu diantaranya cinta tanah air. Kita dilahirkan di teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Tentu saja kita harus cinta tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Dengan demikian, itu juga bentuk bela negara, ya. Manakala kita sudah cinta tanah air, maka dimanapun kita akan memajukan tanah air kita, ya. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, bahwa kita itu harus senantiasa menjunjung tinggi, ya, harkat dan martabat negara, ya. Bagaimanapun keadaannya, ini adalah negara kita, ya. Siapa lagi yang akan memajukan negara kita kalau bukan kita sebagai warganya. Nah, kalian sebagai remaja, sebagai pemuda harapan bangsa, pada akhirnya nanti akan punya tugas, ya, punya tugas untuk membangun negara kita. Nah, oleh karena itu sejak sekarang harus mempersiapkan diri untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Karena orang tua yang sekarang tentu saja akan digantikan oleh kalian sebagai pemuda, ya, oleh para pemuda. Orang tua sudah tidak mampu, nanti digantikan oleh kalian sebagai generasi muda. Tentu saja negara harus lebih maju, ya. Nah, oleh karena itu dengan kesadaran berbangsa dan bernegara, kita bela negara kita, ya. Yang ketiga, nilai yang ketiga itu Pancasila. Pancasila itu dasar negara kita, ya. Sudah kesepakatan para pendiri bangsa, the founding father, bahwa Pancasila itu adalah dasar negara. Sampai sekarang Pancasila adalah dasar negara, ya. Itu di negara Republik Indonesia. Nah, mengingat sudah kesepakatan nasional, maka kita harus mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, ya. Di antaranya tadi, ya, musyawarah mufakat, gotong royong, bela negara, itu contoh-contoh nilai-nilai luhur Pancasila, ya, yang harus kita amalkan. Jadi Pancasila itu
untuk diamalkan nilai-nilai Pancasilanya. Termasuk cinta tanah air. Itu harus merupakan bentuk pengamalan Pancasila. Belajar yang rajin, itu juga yang bisa kalian lakukan sebagai bentuk pengamalan Pancasila. Supaya nantinya menjadi orang yang sukses, yang bisa membangun, baik membangun dirinya maupun untuk membangun masyarakat, juga nusa bangsa dan agamanya. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, jadi apa yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara? Banyak ya. Negara kita misalnya sedang membangun. Kalian bisa berpartisipasi dalam membangun negara. Yang contoh yang ada di sekitar kita misalnya pembangunan jalan. Nah, ya, pembangunan masjid, pembangunan gedung-gedung dan lainnya, sarana umum yang lainnya. Itu kita bisa terlibat di dalamnya, bisa membantu ya sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Yang misalnya kerja bakti membangun jalan, membersihkan jalan. Kerja bakti membangun masjid misalnya ya, itu kan bisa kalian lakukan sebagai bentuk rela berkorban untuk bangsa dan negara. Terus gotong royong membantu, misalnya di daerah lain ada bencana alam, kita gotong royong membantu saudara kita yang sedang kena musibah. Nah, itu contohnya ya, yang bisa kita lakukan. Bentuk bantuannya bisa macam-macam ya, mungkin tenaga, pikiran, harta, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Nah, itu ya, jadi kita harus mempunyai itikad baik untuk memajukan bangsa dan negara. Bahwa untuk menjadi bangsa yang maju itu pada kenyataannya memang tidak mudah. Banyak sekali hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguannya. Oleh karena itu, kita harus memiliki kemampuan untuk bela negara. Ya, jadi misalnya punya pengetahuan bagaimana kita membangun negara, bagaimana kita memiliki keterampilan sesuai dengan yang kita mampu. Nah, ya, itu juga itikad baik untuk membela negara. Para siswa sekalian, pada akhirnya akan tumbuhlah rasa nasionalisme, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Kita sebagai negara harus punya sikap nasionalisme, ya, sikap mencintai bangsa dan negara. Sebab siapa lagi yang akan mencintai bangsa ini kecuali kita sebagai warga negaranya, ya. Oleh karena itu, yang bisa kalian sebagai siswa lakukan sekarang, belajarlah yang baik, jadilah siswa yang taat patuh pada aturan, juga pada orang tua, karena sekarang kalian masih dalam tanggung jawab orang tua dan juga guru-guru, karena sekarang kalian sudah tercatat sebagai siswa SMK Negeri 4 Banjar, maka sudah selayaknya kalian mematuhi ya aturan yang ada di sekolah. Juga yang paling penting, kalian harus berbakti pada orang tua.
Nah, jadi dari Bapak tentang materi kesadaran berbangsa dan bernegara dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.